البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dan mungkin para kolektor mau aja beli mahal-mahal. Kolektor kan biasanya nggak tahu gimana menggunakan uang. Kitab yang ditulis dengan dakwah emas. Ya, boleh. Dulunya macam tu. Dakwah emas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan untuk yang hadis yang ketujuh itu ya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa fi riwayatin fi sahihain, dalam satu riwayat di dalam sahihain anil Bara qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Bara ini termasuk perawi hadis apa? Hadis hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia meriwayatkan dari ayahnya atau dia hadir langsung, karena waktu itu dia sudah hadir langsung dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ayahnya yang bertanya, tapi sang anak hadir di situ. Bagaimana tentang hijrahmu dengan Rasulullah? Kemudian datangkan hadis yang panjang itu masalah hijrah. Tayyib. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Idza ataita majja'ak," apabila engkau mendatangi pembaringanmu, "fatawadda wudu'aka lis-shalah," maka berwudulah engkau seperti wudumu lis salat, bukan cara-cara yang lain ya, seperti engkau wudu itu untuk salat. Taib. Dan ini termasuk istidlal dari apa? Dari para jumhur bahwasanya perintah yang ada di sini dia adalah bukan untuk kewajiban, walaupun dohirnya adalah perintah, tapi tidak untuk kewajiban. Dari mana kita tahu itu? Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, "Innama umirtu bil wudu inda iradatis shalah." Aku itu hanyalah diperintahkan untuk berwudu ketika aku ingin sholat. Menunjukkan apa? Perintah yang ini adalah perintah yang mustahab, perintah yang di dalam ketika hendak tidur itu. Karena yang wajib untuk wudu adalah ketika untuk sholat. Tayyib. Summa toji' ala syiqihil aiman. Kemudian berbaringlah engkau di atas syik itu apa ya? Pinggang kah? Pinggang atau sisi sebelah kanan itu, sisi sebelah kanan. Lambung ya. Lambung, ya tayyib, di lambung sebelah kanan. Wa qul, dan ucapkanlah, yaitu doa yang di atas. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dan memang namanya sesuai dengan kandungannya. Dia adalah bekal untuk menuju ke hari kiamat, Yaumul Ma'ad, yang isinya adalah hadiyu khairil ibad, yaitu jalan hamba yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana jalan beliau dalam berpakaian, bagaimana jalan beliau di dalam membimbing para sahabiat berpakaian. Maksudnya syariat itu bukan hanya dari cara Rasulullah berbuat, tetapi juga lisan beliau mengajarkan para wanita begini. Demikian pula bagaimana bimbingan beliau ketika beliau tidur, dan juga bimbingan beliau kepada para sahabat ketika tidur, bagaimana langkahnya dan seterusnya. Dan beliau mengatakan bahwasanya di antara hikmahnya adalah apa? Agar jantung kita yang di sebelah kiri itu tidak terhimpit terlalu keras. Beda ketika kita menghadap yang ke kiri, dan memang itu adalah kebiasaan yang keliru sebenarnya, walaupun tidak sampai haram. Tapi yang terbaik memang adalah yang ke arah kanan itu, bimbingan Rasulullah SAW. Kemudian disuruh untuk berwudu. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk kita menjaga kesucian. Kenapa? Karena setan itu akan tidur di mana? Tidur di lubang hidung kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Idza tawadda'ta faj'al fi anfika ma'an." Apabila engkau hendak wudu, maka hendaknya engkau itu, maksudnya setelah bangun tidur, maka hendaknya engkau itu menjadikan di dalam hidungmu itu air. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumik. Karena setan itu dia bermalam di dua lubang hidungmu. Belum lagi hadis-hadis yang lain yang membicarakan setan itu ikut tidur. Maka hendaknya kita berwudu, dan juga kita berzikir, dan juga apa? Kita membaca ayat kursi, dan juga kita membaca apa itu? Dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, agar setan itu tidak ikut-ikutan dengan kita. Dan juga ketika kita masuk rumah, kita membaca bismillah, agar setan bilang kepada temannya, "La mabita lakum al-yaum." Pada malam ini, hadhil lailah, malam ini kalian nggak punya tempat tidur. Biar di luar aja itu, digigit nyamuk. Tentunya bukan nyamuk yang ini, mungkin nyamuk di kalangan jin.
Namun jangan kita yang penat-penat, kita yang menyewa rumah, bangun rumah, ternyata setan yang ikut-ikutan gratis. Nah, itu enggak betul. Baik. Wa dzakara nahwah, kemudian beliau menyebutkan yang seperti itu, mirip. Kemudian sumakal ij'alhunna akhira ma taqul. Jadikan kalimat-kalimat tadi adalah akhir apa yang engkau ucapkan. Itulah sunnahnya, walaupun tidak sampai wajib. Mungkin diperlukan untuk setelah itu kita bicara yang diperlukan. Tapi itulah yang sunnahnya. Kemudian al-haditsus samin, hadis yang ke-8. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Alal khilaf, tapi yang benar memang Ibni Amr, bukan Ibni Umar. Ibni Ka'ab Ibni Sa'ad Ibni Taim Ibni Murrah Ibni Ka'ab Ibni Lu'ay Ibni Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu. Memang ini Masya Allah ya, hampir semuanya Ain. Anaknya sendiri sahabi, namanya siapa? Abdurrahman, Ain juga. Ini depannya Ain. Tayyib. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Beliau juga ayahnya yaitu Abu Quhafah dan juga ibunya juga semuanya adalah sahabat. Anaknya dan cucunya juga sahabat. Jadi memang ini ya bukan semua cucunya, tapi salah satu cucunya. Memang ini keluarga yang Masya Allah diberkahi. Qal Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Nazartu ila aqdamil musyrikin." Aku melihat kepada telapak-telapak kaki orang musyrikin, wa nahnu fil ghar. Dan dalam keadaan kami itu ada di gua. Gua apa ini? Hiro. Sur. Aywa, gua sur, tamam. Wa hum ala ru'usina, mereka ada di atas kepala kami. Yaitu apa? Mereka naik ke atas gunung. Nah, kebetulan guanya itu ada di bagian agak bawah. Jadi mereka di atas. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum, tentunya bicara pelan-pelan. Nadzara tahta qadamaihi la absarana, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti dia akan melihat kita kalau melihat ke bawah itu. Tapi Allah yang membutakan mereka waktu itu. Faqal ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana dugaanmu? Apa dugaanmu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang mana Allah adalah yang ketiga? Al-hadits muttafaqun alaih. Baik. Ini menunjukkan apa? Barang siapa dia bersama Allah, maka tidak perlu dia takut kepada siapapun. Kenapa? Tidaklah Allah bersama seorang hamba kecuali kalau hamba itu di atas kebenaran tentunya. Kebersamaan yang sifatnya apa? Ma'iyah yang khossah tentunya. Dan inilah yang menyebabkan turunnya firman Allah Ta'ala apa itu? Idh qala li sahibihi, apa itu? La tahzan innallaha ma'ana. Illang tangsuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladziina kafaru saniyah naini id huma fil ghar id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Baik. Kemudian kita lihat di sini, ini menunjukkan bahwasanya pertolongan dan kemenangan itu bukan semata-mata dengan apa? Dengan fisik seseorang, dengan jumlah fisik mereka, atau dengan jumlah senjata dan keahlian mereka. Buktinya apa? Allah dengan mudah saja untuk apa? Menghalangi indera-indera mereka, sebagaimana disebutkan di dalam sirah yang secara umum memang ada sumbernya, maksudnya sirah Rohikul Maktum itu, walaupun sebagiannya diintikot karena yang benar sanadnya dhaif, tapi secara umum itu sudah diperiksa baik-baik, punya Sofiur Rahman Mubarakfuri itu, yang mana si Abu Jahal mengatakan, aku merasa mereka itu ada di dekat sini. Memang dia punya keahlian, punya pengalaman, tetapi aku merasa ada yang menghalangi pandangan kita. Ini menunjukkan apa? Memang walaupun keahlian mereka itu hebat, tapi Allah melebihi segalanya. Allah yang menghalangi. Walaupun gitu apa? Tidak mau beriman. Makanya disebutkan di dalam sanad yang sahih, ketika dia kalau tidak salah sanadnya sahih atau hasan, ketika dia ditanya, apakah engkau tidak tahu bahwasanya keponakanmu itu di atas kebenaran? Dia mengatakan, aku tahu. Kemudian ditanya, terus apa yang menghalangi dirimu untuk beriman? Dia mengatakan, dulu kami orang-orang kabilah Quraisy, kami berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Sementara untuk siqayatul hajj itu sudah dipegang oleh keluarga Abbas. Masalah apa itu? Mengurusi air Zam-Zam. Juga masalah ini dipegang oleh kabilah Al-Muttalib. Masalah ini. Sementara kalau nanti kenabian juga dipegang oleh mereka, maka kami akan kalah. Maka kami nggak mau itu.
Jadi dia tahu kebenaran tapi asobiyah. Abu Lebih Jahal Abu Lahab. kalau nggak salah si Abu Jahal ya, kalau tidak salah. Memang kadang membingungkan ini dua ini. Abu Jahal pun ada apa nama? Nah, dua-duanya memang dari paman Rasulullah. Oh, bapak saudara juga. Iya, dua-duanya dari keluarga Rasulullah SAW. Tayyib. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa itu? Kokohnya tawakal Rasulullah SAW. Makanya ketika kondisi yang secara akal mereka pasti akan tertangkap, ternyata apa? Rasulullah SAW yakin Allah Ta'ala yang akan menolong. Ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma. Apa dugaanmu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang mana Allah adalah yang ketiga? Maka ini berita ini berlaku untuk sampai hari kiamat. Jangan kaum mukminin merasa takut, karena di zaman apapun Allah Ta'ala akan bersama orang-orang yang bertakwa. Maka jangan seperti ucapan sebagian orang-orang yang penakut itu, yaitu apa? Oh, sekarang orang kafir mereka memiliki satelit, mereka memiliki detektor panas, bisa melihat tembus, mampu melihat dengan nggak tahu apa aja itu, dan seterusnya. Walaupun kita disembunyi di manapun kita akan ketangkap. Jangan lupa bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mampu segalanya, dan Allah Ta'ala juga memiliki malaikat-malaikat yang melebihi kemampuan seluruh makhluk. Dan malaikat itu kemampuannya disesuaikan dengan apa? Teknologinya juga disesuaikan dengan zaman. Seperti yang kita ketahui di sana di Damas itu. Kalau di zaman Rasulullah malaikat dengan pedang, dengan tombak, dengan kuda. Sementara di zaman kita disesuaikan. Makanya orang-orang Rafidhah sendiri mereka mengakui yang menjaga adalah apa? Orang-orang berbaju putih dengan senjata Kalashnikov. Sudah disesuaikan nggak dengan pedang lagi. Jadi Allah Ta'ala maha mampu, jangan khawatir. Walaupun tanpa itu pun malaikat mudah saja untuk mengalahkan orang kafir, mudah saja. Tayyib, dan juga dari hadis ini ada dalil ahlus sunnati wal jamaah bahwasanya apa? Bahwasanya ma'iyatullah itu tidak mengharuskan terjadinya apa? Persatuan. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran apa itu? La tahzan inna waha ma'ana. Sementara dalam hadis mengatakan apa ini? Bisnaini Allahu salisuhuma. Tentang dua orang Allah yang ketiga. Sementara pola ini di dalam lidah orang Arab menunjukkan apa? Tidak sama antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Beda dengan apa? Keyakinan orang-orang hululiyah dan ittihadiyah. Mengatakan Allah bersama kita berarti Allah adalah apa? Satu jenis dari makhluk itu. Allah adalah bersatu dengan makhluk dan satu jenis. Kenapa dikatakan satu jenis? Kalau polanya adalah misalkan apa? Salisu salasah, yang ketiga dari tiga, atau rabiu arba'ah kata Syekhul Islam, yang keempat dari empat. Sementara ketika Allah Ta'ala menggambarkan, mensifatkan tentang dirinya, yaitu apa? Ada dua, maka Allah adalah as-salis. Juga sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, apa itu? Ma min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada orang-orang yang berbisik tiga orang kecuali Allah itulah yang keempat. Tidak ada yang kelima kecuali Allah yang keenam. Menunjukkan perbedaan. Walaupun Allah bersama kita, tetapi tidaklah dia bersatu dengan kita. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Satu faedah lagi, yaitu apa? Masyru'iyatu al-akhd bil asbab. Disyariatkannya mengambil sebab. Buktinya apa? Walaupun Rasulullah SAW tahu bahwasanya Allah bersama mereka, yaitu bersama beliau, tetapi tidaklah kemudian beliau ya udah jalan aja. Allah akan melindungi kita juga, nggak akan nampak kita, enggak. Tetap beliau berlindung di dalam gua. Bahkan apa? Selama 3 hari beliau di dalam gua itu tidak langsung pergi. Dan bahkan apa? Disebutkan di dalam alur hijrah beliau itu tidak beliau langsung arahnya itu langsung ke Mekah, langsung ke Madinah. Karena beliau tahu bahwasanya orang kafir akan menghalangi jalan ke Madinah. Maka sengaja beliau itu mengambil mengambil jalan apa itu di pesisir pantai ke arah Sahel. Itu jalur yang sangat melingkar dan jauh. Itu menunjukkan apa? Mengambil sebab. Jadi ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan kalau Allah melindungi kita, untuk apa kita harus memakai baju besi dalam perang, harus membangun menggali-gali parit dan sebagainya itu. Dan seperti yang dilakukan oleh sebagian tulab yang sudah bosan hidup itu, Allah yang melindungi kita terus dia jalan, akhirnya tertembak. Enggak betul semacam itu. Sebagian ada yang kena kepala, sebagian kena kaki. Itu enggak betul. Memang Allah melindungi kita, tapi menyuruh kita untuk mengambil sebab. Rasulullah yang paling bertawakal, beliau pula yang dalam perang Uhud itu memakai baju besi 2 lapis sekaligus.
Tayyib, ilahuna wallahu taala a'lam. Tapi itu sahabat Nabi yang apa ya? Yang dia melalui sungai itu. Sama sekali ini yang mati itu. Mana yang sungai? Iya, itu disebutkan di Karamatul Aulia dengan sanad yang sahih tentang sanad yang hasan tentang Al-Ala Al-Hadrami itu. Dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah perang Qadisiyah. Bismillahirrahmanirrahim.